Kubu oposisi, apa nggak ada yang pinter? Ditulis oleh Arifur Rahman. Terus terang, saya sering tersenyum sendiri kalau mendengar pernyataan para oposan. Karena kompak, seragam, dan sama saja. Dari yang pernah jadi menteri sampai yang nggak pernah jadi santri tapi jadi ustadz. Bahasanya tuh mirip banget. Mereka kerap bertanya uang dari mana atas semua kebijakan pemerintah. Misalnya, pemerintah mau bangun jalan tol, bendungan, bandara, sampai yang terakhir ibu kota negara di Kalimantan. Setelah pertanyaan uang dari mana, mereka berasumsi sendiri. Oh, dari utang, Cina, dan seterusnya. Coba deh perhatiin, semuanya serupa. Saya kadang mikir apakah mereka ini janjian atau ada grup WA untuk sama-sama bahas satu isu dari sudut yang sudah ditentukan. Ataukah memang ini alamiah saja, karena mereka yang jadi oposan otomatis setara, kalau nggak mau disebut auto bego. Karena begini, pertanyaan uang dari mana itu sejatinya nggak relevan, karena kita sudah punya Menteri Keuangan. Selain itu, anggaran pemerintah setiap tahunnya mencapai ribuan triliun. Selama berpuluh tahun, selalu ada dan selalu habis terserap. Jadi kalau menterinya ada, uangnya juga ada. Kenapa masih kerap ditanya, uangnya dari mana? Itu kan sama seperti seorang anak yang mau bayar iuran kuliah, lalu minta ke orang tuanya, dan bukannya yakin dengan jawaban orang tua serta berterima kasih, malah nanya uang dari mana. Yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka yang bertanya itu sebenarnya juga nggak punya uang. Mereka yang teriak protes kalau gedung di Jakarta nanti dibeli swasta juga adalah orang yang tak paham cara uang bekerja. Makanya mereka berpikir prosesnya ribet karena harus beli, bayar dulu baru bangun di Kalimantan. Tapi ya itulah imajinasi orang yang emang nggak bakat kaya. Memandang sesuatu dari sudut yang terlalu sederhana. Padahal membangun ibu kota itu tidak serumit yang dibayangkan, jika yang dipermasalahkan adalah uang. Karena di Indonesia ini ada banyak orang kaya raya, yang benar-benar kaya dan bukan hanya dapat label crazy saja. Kalau mereka ditawari gedung kementerian di Jakarta, pasti ada yang bersedia. Hari ini saya ada di titik nol dari pembangunan ibu kota negara bersama dengan Menteri PUPR yang keren. Misalnya si A mau beli, maka dia harus bangun kementerian yang sama di Kalimantan dengan spek yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan metode seperti itu, praktis, pemerintah jadi tak perlu keluar uang sama sekali. Malah pasti akan banyak kelebihan bayar, karena biaya pembangunan dan selisih harga antara Kalimantan dan Jakarta masih cukup jauh. Kalaupun nanti diprotes dan minta agar tidak dijual pun tidak masalah, karena anggaran ibu kota negara ini juga sudah disiapkan oleh Sri Mulyani. Saya juga heran kenapa ada yang mempertanyakan apakah ibu kota baru itu penting dan harus segera dikerjakan. Apakah pemerintah siap? Dan sebagainya. Itu kan pertanyaan mirip teman-teman kita yang heran kenapa kita bangun rumah. Ibu kota itu ibarat rumah, kebutuhan utama suatu negara. Jadi kalau ada yang menganggap ini belum terlalu penting dan mendesak, nampaknya mereka nggak paham bagaimana kondisi Jakarta dan Indonesia. Karena pada akhirnya ibu kota memang harus dipindah, siapapun presiden selanjutnya, untuk keseimbangan ekonomi dan memecah konsentrasi, agar urusan negara dan kota bisnis tidak dalam satu tempat. Jadi, kalau ada mantan menteri yang bilang akan batalkan pembangunan ibu kota kalau dirinya jadi presiden, itu seperti melawan kebutuhan negara. Meski di sisi lain saya jadi kepikiran, kenapa orang semacam ini bisa jadi menteri? Tapi ya setidaknya kita jadi tahu bahwa untuk 2024 nanti, ternyata sudah ada orang yang berencana untuk membatalkan ibu kota baru. Sehingga kepada orang-orang ini, kita perlu tolak untuk segala posisi. Kabar baiknya, nama yang saya maksud itu mustahil jadi presiden. Bahkan mustahil bisa dicalonkan. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan ancaman-ancaman itu. Selain itu, alasan pembatalan yang coba disampaikan ke masyarakat juga tidak logis. Alasannya karena ingin memberi subsidi,
Padahal anggaran subsidi sudah ada dan sudah dilakukan. Mau ditambah berapapun mestinya tak akan sebanyak biaya pembangunan ibu kota. Begitulah kura-kura. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Yang dibangun kantor pemerintah untuk mengevaluasi, memperbaiki. Jadi kesalahan yang selalu itu umumnya masjid kantor pemerintah diurus oleh pegawai yang tingkat tingkat di bawah, sehingga tidak